Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ariel Saradila dari DS4701 dengan NIM 1030523049. Hari ini saya ingin mempresentasikan sebuah analisis data penjualan e-commerce fokus pada United Kingdom. Tujuan dan ruang lingkup yaitu ada tiga. Yang pertama ada menjelajahi data transaksi e-commerce untuk memahami pola penjualan. Yang kedua, fokus pada pelanggan dari United Kingdom sebagai negara dominan. Dan terakhir, insight ditujukan untuk membantu pengambilan keputusan strategis berdasarkan data. Selanjutnya, berikut ada data overview, di mana sebelum masuk ke analisis lebih lanjut, kita lihat dulu gambaran umum dari dataset e-commerce yang digunakan. Dataset ini berisi 4.870 baris data transaksi dan terdiri dari 8 kolom utama seperti nomor invoice, kode produk, deskripsi produk, jumlah pembelian, tanggal transaksi, ada unit price, ada IDD, pelanggan, dan negara asal transaksi. Di tabel sebelah kiri, kita bisa lihat contoh beberapa base data. Semuanya berasal dari negara United Kingdom yang nanti akan jadi fokus utama analisis kita. Lalu di sebelah kanan, kita bisa lihat bahwa tidak ada nilai kosong menu di semua kolom. Ini menunjukkan bahwa dataset ini secara struktur sudah bersih dan siap dianalisis lebih dalam. Kemudian cek data. Langkah berikutnya adalah memeriksa kebersihan data sebelum kita melakukan analisis lebih lanjut. Pertama, kita cek apakah ada data missing value dan ternyata di sini tidak ada. Kemudian dicek juga duplikatnya dan juga tidak ada. Selanjutnya kita cek apakah ada outlier dan ternyata ada atau nilai ekstremnya. Tepatnya ada 328 outlier pada kolom quantity dan 406 outlier pada kolom unit price. Selanjutnya, kemudian identifikasi kolom kategorikal dan numerik. Nah, setelah memasukkan data bersih, langkah berikutnya adalah mengumpulkan tipe dan data berdasarkan jenisnya. Di sini saya membagi kolom menjadi dua, kolom kategorikal dan numerik, di mana kategorikal yang berisi data bertipe objek seperti stock code, description, invoice date, contract. Dan di sini ada tipe integer dan float yang terdapat invoice no, quantity, quantity, unit price, customer ID. Kemudian statistik deskriptif. Berikut ini adalah ringkasan statistik deskriptif dari kolom-kolom numerik pada dataset. Bisa kita lihat bahwa rata-rata pembelian per transaksi berada di angka 12,95 unit. Tapi dengan standar deviasi yang besar, yaitu 3815. Ini menunjukkan adanya variasi besar dalam jumlah barang yang dibeli. Untuk harga satuan unit price rata-rata hanya 2,93, tapi ada nilai maksimum yang mencapai 145. Artinya ada produk yang dijual jauh lebih mahal dari rata-rata. Data ini juga menunjukkan nilai minimum quantity sama dengan satu dan ada yang mencapai hingga 992 unit, yang kemungkinan adalah transaksi dalam jumlah besar atau grosir. Selanjutnya, korelasi antar variabel. Selanjutnya, kita lihat hubungan antar variabel numerik dengan menggunakan korelasi. Di sini fokus pada tiga kolom utama, yaitu quantity dengan jumlah barang yang dibeli, unit price, harga satuan produk, atau total price, hasil kali quantity, dikalikan dengan unit price. Dari heatmap ini terlihat bahwa quantity memiliki korelasi kuat dengan total price, yaitu sebesar 0,79. Ini cukup logis karena semakin banyak barang yang dibeli, tentu nilai transaksi juga makin tinggi. Sebaliknya, unit price justru hampir tidak berkorelasi dengan quantity. Nilainya hanya min 0,08. Artinya, harga satuan tidak terlalu memengaruhi jumlah barang yang dibeli.
Korelasi unit price ke total price pun sangat kecil, yaitu 0,09. Artinya variasi harga tidak terlalu berkontribusi besar pada nilai total. Misal ini penting karena memberi gambaran bahwa strategi diskon berdasarkan kuantitas mungkin lebih efektif dibandingkan strategi menaikkan harga produk. Selanjutnya, analisis transaksi di UK. Karena sebagian besar data berasal dari United Kingdom, kita fokus analisis pada negara ini. Di sini saya tampilkan jumlah transaksi berdasarkan tahun. Hasilnya cukup jelas. Tahun 2011 mendominasi secara signifikan dibanding tahun 2010 dengan jumlah kejadian transaksi hampir mencapai 4.000. Sedangkan di 2010 hanya sekitar 300. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas e-commerce di UK tumbuh sangat pesat di tahun 2011. Bisa jadi karena adanya peningkatan pengguna, promosi yang lebih agresif, atau pergeseran tren belanja online saat itu. Misalnya ini memperkuat alasan kenapa United Kingdom layak dijadikan target utama strategi bisnis untuk perusahaan e-commerce. Selanjutnya, hasil kesimpulannya, terdapat data e-commerce terdiri dari 48.740 transaksi dengan 8 atribut penting. Tidak ada missing value maupun data duplikat dalam dataset. Ditemukan outlier pada kolom quantity dan unit price, namun tidak dihapus karena tetap relevan. Quantity memiliki korelasi kuat dengan total price, sedangkan unit price tidak terlalu memengaruhi nilai transaksi. Transaksi dari pelanggan di United Kingdom mendominasi data dengan lonjakan signifikan di tahun 2011 dibanding 2010. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.